Pemirsa, wanita pedagang pasar Gambir Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara yang beberapa waktu lalu menjadi korban penganiayaan sejumlah preman kini justru ditetapkan sebagai tersangka. Para pelaku penganiayaan justru melaporkan korban ke pihak kepolisian dengan tuduhan yang sama. Litiwari Iman Gea alias Rosalinda Gea, pedagang pasar Gambir Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, yang beberapa waktu lalu menjadi korban penganiayaan, kini justru ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian sektor Percut Seituan. Dalam kondisi lemas dan tangan diinfus, Litiwari memperlihatkan surat panggilan pemeriksaan terhadap dirinya dengan status sebagai tersangka. Padahal berdasarkan bukti visum yang telah diserahkan kepada pihak kepolisian, korban menderita luka memar di hampir seluruh bagian tubuh akibat pukulan oleh 4 pelaku pengeroyokan. Ironisnya, para pelaku justru melaporkan korban ke pihak kepolisian dengan tuduhan yang sama. Memang orang itu mau minta damai karena adiknya bilangnya salah. Tapi aku nggak terima karena harus dibikin keadilan. Terus bilangnya itu aku nggak terima harus ditangkap orang itu semua, dibikin keadilan. Terus nggak lama sampailah surat panggilan ini menjadi aku tersangka. Usai penetapan tersangka korban viral, pihak kepolisian pun mengambil langkah cepat untuk meredam polemik yang terjadi akibat penanganan perkara tersebut. Kapolda Sumatera Utara memerintahkan Direskrimum dan Polrestabes Medan untuk membentuk tim dan mendalami kasus ini. Untuk meredam polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat penanganan perkara tersebut, maka Bapak Kapolda Sumatera Utara telah memerintahkan Direskrim dan Kapolrestabes Medan untuk membentuk tim dan menarik penanganan perkara penganiayaan terhadap korban LG yang dilakukan oleh pria berinisial BS, di mana saat ini yang bersangkutan juga sudah ditahan. Untuk penyidikannya dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Sebelumnya video penganiayaan Litiwari viral di media sosial. Korban dianiaya dan dipukuli oleh 2 preman hingga tidak berdaya. Peristiwa penganiayaan diduga dipicu karena korban tidak memberikan uang setoran atau sewa lapak sebesar Rp500.000. Padahal menurut korban, dirinya telah membayar sewa tersebut kepada oknum pemuda setempat. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Ya, pedagang pasar Gambir Kabupaten Deli Serdang, Medan yang menjadi korban penganiayaan kini ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menetapkan pelaku penganiayaan sebagai tersangka pula. Nah, untuk mengetahui seperti apa kasus ini secara jelas, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat sore Pak Hadi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, sebenarnya duduk perkara kasus ini seperti apa? Sehingga kemudian kedua belah pihak saling lapor dan kedua-duanya menjadi tersangka. Bagaimana sebenarnya duduk perkaranya? Apa masalahnya? Ya, jadi kami sampaikan yang pertama bahwa pimpinan kami, Bapak Kapolda, merespon cepat atas berita viral yang ada di media sosial terkait dengan penanganan perkara dan penetapan tersangka saudari LG. Adapun peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 September 2021 yang lalu. Kemudian dari keduanya ini saling melaporkan. Saudara BS melaporkan saudari LG, begitu sebaliknya saudari LG melaporkan saudara BS. Saat ini penanganan perkara untuk
laporan saudara BS itu ditarik ke Ditreskrim Polda Sumatera Utara, sedangkan laporan saudari LG ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Ini sebagai upaya dan respon dari kami agar tidak terus menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin semuanya mendapatkan keadilan. Baik. Atas laporan yang ditindaklanjuti oleh kita. Iya, yang jadi pertanyaan adalah duduk perkaranya, Pak. Ini permasalahannya ada di mana ketika kemudian terjadi adanya pemukulan, penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka begitu. Ini kenapa itu terjadi? Dari laporan keduanya itu adalah kasus penganiayaan, di mana yang dilaporkan oleh saudari LG ini yang bersangkutan diminta oleh saudara BS sejumlah uang sebagai setoran untuk lapak jualannya. Itu laporan yang diberikan oleh saudari LG. Nah, pada saat kejadian tersebut ada di antara mereka percekcokan yang mungkin berakibat fisik bagi keduanya. Oleh karenanya, saudara BS pun juga melaporkan hal yang sama. Jadi dua-dua laporan polisi ke Polsek Percut Saituan ini adalah kasusnya adalah kasus penganiayaan. Di video terlihat BS juga bersama rekannya atau adiknya kalau tidak salah. Apakah kemudian itu juga menjadi objek pemeriksaan polisi juga atau tidak? Ya, jadi penanganan perkara yang dilimpahkan atau ditarik ke Ditreskrim itu bagian dari dua orang pelaku ini yang kita kejar. Jadi tim yang kita bentuk mengejar dua pelaku yang saat ini masih berada di luar dan kita juga menghimbau mengharapkan kedua pelaku ini segera menyerahkan diri. Oke, tapi kemudian yang jadi banyak pertanyaan adalah kenapa kemudian korban LG yang juga menjadi korban penganiayaan begitu ya, ditetapkan juga sebagai tersangka? Apakah ada tindakan penganiayaan juga yang dilakukan oleh LG kepada BS? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Polsek Percut Saituan menerima kedua laporan polisi dari saudara BS dan saudari LG. Nah, dalam proses pemeriksaan kemudian dikuatkan dengan hasil visum et repertum bahwa keduanya ini menjadi korban atas perlakuan dari masing-masing. Oleh karenanya penyidik Polsek Percut Saituan menetapkan saudari LG sebagai tersangka. Demikian juga saudara BS pun juga ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi kita penyidik dari Ditreskrim dengan ditariknya kasus ini akan lebih mendalami duduk perkara yang sebenarnya untuk lebih terang supaya semuanya mendapatkan rasa keadilan. Oke, ini kan kejadian tanggal 5, sekarang sudah 5 September, sekarang sudah bulan Oktober, sudah sebulan lebih. Apakah masih ada kesulitan dari pihak kepolisian untuk mendalami kasus ini sehingga kemudian bisa terbuka secara lebih jelas? Sejauh ini tidak ada kendala untuk kami dalami proses penyidikannya. Hanya 2 orang yang ikut serta dengan saudara BS ini yang masih kita kejar. Dan kami berharap sekali lagi yang bersangkutan menyerahkan diri. Baik. Terima kasih Pak Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Pak. Selamat bertugas kembali.